Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Azukni, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Cirebon, Kota Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dalam merumuskan visi guru penggerak, kita melalui pendekatan paradigma inquiry apresiatif, di mana inquiry apresiatif itu adalah kita mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Berikutnya, kita menerapkan pendekatan inquiry apresiatif Bagja. Jadi untuk menerapkan Bagja itu kita melalui pendekatan inquiry apresiatif, salah satunya dengan langkah yang dapat Bapak Ibu guru lakukan yaitu dengan menggunakan penerapan metode Bagja. Ya. Apa itu metode Bagja? Ya, Bagja itu singkatan atau akronim. B-nya itu buat pertanyaan utama, A-nya itu ambil pelajaran, kemudian G-nya itu gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur aksi. Dalam kesempatan ini, ya, untuk buat pertanyaan utama itu berisi tentang pertanyaan untuk menentukan arah dari penelusuran. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunikasi lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, itu mengidentifikasi bagaimana tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Oke. Visi guru penggerak yang saya usungkan pada demonstrasi kontekstual modul 1.3 ini yaitu mewujudkan pembelajaran yang berbasis pabrik atau teaching factory. Dengan prakarsa perubahan, menerapkan pembelajaran berbasis pabrik atau teaching factory. Ini alur bagja yang sudah kami buat, yaitu prakarsa perubahannya menerapkan pembelajaran berbasis teaching factory. Ya, pertanyaan utamanya, apa yang harus saya lakukan untuk menjadi guru yang mampu menerapkan pembelajaran yang berbasis teaching factory? Yang kedua, langkah-langkah apa yang perlu dipersiapkan untuk menjadi guru yang mampu menerapkan pembelajaran berbasis teaching factory? Kemudian ada alur tindakan atau penyelidikannya. Satu, menjadi guru yang berwawasan industri, menjadi guru yang kompeten, menjadi guru yang punya sertifikat industri. Kemudian yang kedua, magang di industri, mencari industri yang match untuk siswa SMK sesuai dengan kompetensinya. Kemudian adanya MOU atau kerjasama dengan industri, memiliki kompetensi yang selaras dengan pendidikan. Nah, diambil pelajaran, pertanyaan pemantiknya atau pertanyaan utamanya itu, siapakah orang yang memiliki pengalaman yang bisa dijadikan rujukan sumber untuk mewujudkan impian untuk menjadi guru yang mampu menerapkan pembelajaran yang berbasis teaching factory. Kedua, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk mewujudkan impian menjadi guru yang mampu menerapkan pembelajaran yang berbasis pabrik atau teaching factory. Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lakukan ketika murid merasa bersemangat dalam pembelajaran yang berbasis pabrik atau teaching factory. Yang keempat, keterampilan apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembelajaran teaching factory. Tentunya ada alur atau tindakan atau pendidikan yang perlu kita siapkan untuk menjawab pertanyaan yang tadi, yaitu siapa? Yang pastinya seorang guru yang guru siapa? Guru produktif, bisa dosen, bisa praktisi, industri yang berpengalaman. Yang kedua, aktivitasnya. Ya tadi untuk menetapkan industri yang mau diajak kerjasama, diajak MOU. Yang ketiga, situasi ketika kunjungan industri atau siswa sedang menjalankan praktek kerja lapangan atau PKL. Baik, berikutnya gali mimpi. Di gali mimpi,
dalam prakarsa perubahan menerapkan pembelajaran yang berbasis teaching factory itu adalah pertanyaan pemantiknya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi bila mana terwujud menjadi guru yang menerapkan pembelajaran teaching factory. Tindakannya, yaitu kebiasaan yang akan dilakukan adalah pabrik masuk ke sekolahan, murid berseragam layaknya di industri, budaya industri masuk ke sekolah, jadwal pelajaran berubah, aktivitas pembelajaran pun berubah. Berikutnya, jabarkan rencana. Oke, pertanyaan pemantiknya yaitu apa langkah pertama sederhana yang bisa dilakukan untuk mewujudkan menjadi guru yang mampu menerapkan pembelajaran yang berbasis pabrik atau teaching factory. Yang kedua, apa saja praktek baik yang dilakukan dalam mewujudkan menjadi guru yang mampu menerapkan pembelajaran yang berbasis pabrik. Yang ketiga, apa target dalam mewujudkan menjadi guru yang mampu menerapkan pembelajaran teaching factory. Kemudian di alur tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawabkan pertanyaan alur bagja tadi J tersebut, yaitu berusaha dekat dengan industri agar tujuan untuk menciptakan pembelajaran teaching factory lebih cepat. Yang kedua, mengajar sesuai dengan kebutuhan industri. Yang ketiga, mencoba memahami dan mengenali karakter industri yang tepat sesuai dengan kompetensi siswanya. Berikutnya, atur eksekusi. Dalam alur bagja atur eksekusi ini, pertanyaan pemantiknya yaitu siapa yang mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan menjadi guru yang menerapkan pembelajaran teaching factory. Kemudian bagaimana perwujudan dari pembelajaran yang berbasis teaching factory tersebut. Dalam alur tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang tadi, yang pertama yaitu mengajak rekan sejawat untuk memiliki keinginan yang sama, menyamakan persepsi dalam menyusun program pembelajaran yang berbasis pabrik atau teaching factory. Yang kedua, melakukan pembiasaan 5R dan 5S. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu pembelajaran yang terdiferensiasi. Yang keempat, memahami karakter industri. Yang kelima, menjaga komunikasi baik antara sekolah dan industri. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Salam dan bahagia.